sore hari ini ya, dalam situasi apa? Sejuk ya, pemandangan yang sangat suejo seperti ini, kita semuanya berkumpul dalam judul YouTuber Subang Bersatu. Nah, dengan judul YouTuber Subang Bersatu ini, di mana pada kesempatan kali ini kita ini ingin menyamakan persepsi terkait apa yang bisa mesti kita berikan untuk teman-teman semuanya di dalam kasus Subang ini. Pada dasarnya hanya untuk mewartakan perkembangan kasus Subang. Siap. Seperti itu. Adapun pengungkapan kasus ini sebetulnya adalah tanggung jawab pihak kepolisian. Tetapi sedikit mengutip apa yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Bapak Ibrahim Tompo, bahwa dalam pengungkapan kasus Subang ini diperlukan partisipasi dari masyarakat, diperlukan partisipasi dari netizen untuk bagaimana bisa memberikan informasi sekecil apapun guna untuk pengungkapan kasus yang dikenal dengan kasus Subang ini. Nah, pada kesempatan kali ini di sebelah kanan saya ada Bang Yahya Muhammad. Siap. Silahkan Bang Yahya, perkenalkan dulu dan sedikit bisa menyampaikan. Oke. Siap. Perkenalkan lagi ya berarti. Ya, harus dong. Perkenalkan. Nah, karena sekarang ini banyak apa namanya ya? Netizen yang baru nih. Oh iya, benar. Jadi Oke, harus siap. dikenalkan kembali. Perkenalkan, asik, saya Yahya Muhammad di channelnya Yahya Muhammad. Karena sudah ramah tiarap nih. Baik, hari ini dalam rangka kita silaturahmi di antara para youtuber yang kemudian dalam rangka mengawal kasus Subang semuanya, Ya. yang tujuannya tidak lain sebenarnya. Tidak ada kemudian kita dekat dengan ini, dengan saksi A, dengan saksi B. Tidak ada itu. Yang jelas kita ranahnya adalah dalam rangka membantu menginformasikan ke penegak hukum apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi kebutuhan, kira-kira begitu. Nah, sesuatu yang kemudian menjadi katakan kurang oleh kemudian penegak hukum itu, maka kita akan lengkapi melalui misalkan Polda Jabar mengatakan melalui hotline-nya itu, maka kita akan sedikit menginformasikan, sedikit demi sedikit menambahkan dan sebagainya. Ya. Nah, yang terpenting bahwa memang para youtuber ini, Kang Heri, Bang Freddy, Bang Jack, Bang Hairu harus bersatu. Ya. Karena memang tugas kita adalah sama. Tujuan kita adalah sama. Tidak ada kubu A, tidak ada kubu B. Ya, yang jelas kita saling sharing, berdiskusi, ayo bareng-bareng ngumpul kita diskusi. Mulai dari awal, selidiki dari awal. Mulai dari pagi, sore ya. Kemudian malam ada tamu siapa, malam kejadian siapa, kemudian jam krusial itu ada apa aja, siapa saja di jam itu, ada bukti saksi, kata yang melihat dan sebagainya. Diskusikan itu bareng-bareng yang akhirnya nanti jadi sebuah kesimpulan. Minimalnya kesimpulan itu kan berdasarkan data yang kita miliki masing-masing punya data, Kang Heri ya. Masing-masing youtuber punya data. Nah, ini akan kemudian disatukan dalam satu meja, kita diskusi dan akan kita hipotesa bahkan sebuah kesimpulan. Betul. Di situ. Nah, ini sebenarnya yang menarik. Maka kita itu adalah bukan berbeda, tapi sama dan satu. Kira-kira Bang Heri harus menjadi satu ya. Betul. Jadi jadikan perbedaan ini menjadi sesuatu yang berharga bagi kita untuk bagaimana kita bisa selalu bersinergi untuk bisa saling melengkapi, kira-kira seperti itu ya Bang ya. Bang Heri, betul, harus sekali. Nah, dan juga ini sudah nampak hadir yang dari tadi sudah menunggu giliran untuk berbicara, udah greget nih. Gitu kan. Silahkan, mau siapa dulu nih? Saya dulu boleh? Boleh, silakan. Oke, minta izin ya. Alhamdulillah dengan adanya hotline dari aparat kepolisian Polda Jawa Barat, itu kita bisa mungkin mengabarkan kepada Polda itu temuan-temuan kita. Apapun temuannya kita sampaikan. Dan nanti di sana akan mungkin dianalisa, dibahas, ya syukur-syukur ada bukti langsung dilaporkan ke hotline itu. Lalu di dalam perkembangan YouTube, aku menyimak pembahasan para YouTuber ini kan berbeda-beda ya. Dalam membahas kasus Subang itu, baik dari kanan, dari kiri, dari berbagai sisi, bolehlah kita bahas. Kejanggalan para saksi, kejanggalan tempat kejadian perkara yang katanya barang-barang itu hilang. Lalu kejanggalan yang lainnya pun banyak di dalam kasus Subang ini. Banyak juga yang membahas tentang masalah motif. Apakah ini motifnya sakit hati, apakah motifnya dendam, apakah motifnya asmara, dan itu sudah banyak dibahas. Nah, kalau berbicara masalah motif mungkin itu kepolisian. Ya, Kang Heri. Betul sekali. Nah, kalau kita berbicara masalah motif pasti membahasnya kemana?
ke yayasan. Bener, bener gak? Banyak yang membahas yayasan. Wah, dari sana, tapi dugaan ya, bukan yang sebenarnya. Oke, mungkin itu saja. Oke. Oke. Terima kasih apa yang disampaikan oleh Bang Jack nih yang memang selalu konsisten terus dalam membahas perkembangan kasus Subang. Nah, marilah teman-teman semuanya. Oke, kita tampilkan artis yang sudah tidak asing lagi di layar TV Anda, yaitu Freddy Surdaryanto Spot. Tidak pakai spot atau? Oh, tidak pakai spot. Freddy Surdaryanto tidak pakai spot. Tidak pakai spot. Satu adalah terus suarakan kasus Subang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi itu saja ya. Oke teman-teman, untuk sementara itu saja. Jadi pada kesempatan kali ini kita semuanya YouTuber Subang bersatu berkumpul untuk mencapai menyatukan persepsi dalam rangka mewartakan terkait perkembangan kasus Subang. Adapun kita ketahui yang tadi disampaikan bahwa untuk pengungkapan kasus itu sebetulnya adalah kewenangan daripada pihak kepolisian. Adapun mungkin peran serta masyarakat, peran serta netizen untuk dapat memberikan informasi kepada pihak kepolisian itu juga sangat dibutuhkan. Nah, dalam hal ini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semuanya, wabil khusus nih para konten kreator yang ikut mengawal perkembangan kasus Subang. Perbedaan terkait analisa itu tidak jadi masalah, justru ini merupakan sesuatu yang menarik bagi kita karena sebetulnya di dalam pembahasan kasus Subang ini kita itu sekarang itu bukan sedang mengaji. Jadi kalau ramai ya itu bagus. Jadi kalau mengaji kan harus khusyuk ya itu Bang Yaya. Betul. Jadi satukan niat kita, satukan tekad kita untuk bagaimana membantu pihak kepolisian untuk dapat segera mengungkap kasus yang dikenal dengan kasus Subang ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YouTuber Subang bersatu. Kita apakah tahu kasus pembunuhan ibu dan anak yang sampai saat ini belum terungkap ya? Tahu dari TV, dari sosmed, tahu. Iya. Dari YouTube juga pernah. Iya, dari YouTube juga. Nah, sampai saat ini belum terungkap. Ada nggak harapan? Ada sedikit disampaikan nggak harapan untuk? Semoga cepat terungkap aja. Kayak nggak ada titik temu gitu. Oh, begitu ya. Iya. Nah, kalau boleh harapan ya. Jadi ketakutan nggak? Karena memang kasus ini kan terjadi di Subang nih. Iya. Ya, jadi saya juga sebagai orang masyarakat Subang merasa was-was gitu dengan belum ditemukannya pelaku. Intinya pelakunya masih berkeliaran seperti apa yang disampaikan tadi. Nah, kita kan khawatir. Tapi saksi itu yang dijadiin saksi atau tersangka atau bukan kan kita nggak tahu. Ya, tidak tahu. Kasusnya tertutup. Ya, gitu ya. Iya. Jadi seperti itu katanya teman-teman. Jadi kita sepakati juga karena kita juga kan tidak tahu pelakunya siapa ya. Cuman harapan kita kasus ini dapat cepat terungkap. Cuman yang maksud yang ingin saya tanyakan itu yang lebih jelasnya, sebagai orang Subang ada penjahat belum ditemukan, ada rasa khawatir nggak gitu? Itu aja sih. Takut ya? Banyak sekali ketakutan ya. Nah itu teman-teman seperti apa yang sudah saya sampaikan kepada teman-teman. Jadi rasa ketakutan warga masyarakat lingkungan sekitar itu dengan kasusnya ini belum terbongkar. Jadi takut kejahatan ini bisa terjadi ya. Karena pelakunya merasa aman gitu ya. Sehingga tidak menutup kemungkinan mereka melakukan hal yang sama dengan pengalaman yang dimilikinya dalam mengeksekusi 2 orang korban. Oke, terima kasih. Hatur nuhun deui. Dari mana nih tahu tempat ini? Kalau teman-teman kebetulan paling dari sosmed. Kalau saya kebetulan orang sekitar. Iya, orang sekitar ya. Orang sekitar sini. Iya. Tapi ini berapa kalinya ke sini nih? Aku kedua. Ibu pertama. Oh. Nah, kalau boleh tahu gimana nih menurut Mbak sendiri sebagai orang Ciater, orang yang lebih dekat ya untuk situasi di sini, baik makanannya maupun situasinya? Makanannya mah enak. Iya. Harganya terjangkau. Iya. Untuk lokasinya nyaman. Nyaman ya? Luas. Parkiran dan selain sebagainya enak. Pokoknya rekomendasikan banget ya. Nah, terima kasih nih atas informasinya. Dan ada yang mau disampaikan barangkali tambahan dari ibunya? Datang aja ke sini ya.
Datang aja ke sini bisa buat keluarga juga. Enak Iya. kalau bawa keluarga banyak. Ngumpul-ngumpul. Nah, Kumpul. Fasilitas lengkap. oh iya. Jadi mungkin ini temenan aja ya dalam acara main aja ya. Main, makan Nah, siang. Makan siang. Nah, teman-teman seperti itulah ya. Setelah saya menanyakan kepada bukan salah satu ini ya. Ini 3 pengunjung nih sekaligus. Jawabannya seperti itu. Jadi rekomendasikan banget nih Teras Cafe and Resto, atau yang lebih tepatnya lagi ini Umu Kitrindu. Jadi kalau teman-teman kesini saya yakin jamin